Baik Bapak Ibu, memang kemarin kami mengundang dari beberapa pihak perguruan tinggi untuk Bapak Ibu perkenalan mengenai program kami dari Phoenix Seven ya. Nah, berikut adalah profil dari perusahaan kami, Bapak Ibu. Jadi, Phoenix Seven ini merupakan holding group yang bergerak di bidang berbagai seperti investasi, service, edukasi untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa. Untuk fokus utamanya ada di data science, data analytic, cyber security, artificial intelligence, digital forensic, branding and marketing, green jobs, dan juga keterampilan mahasiswa yang lain. Kemudian Bapak Ibu, Phoenix sendiri itu menaungi beberapa perusahaan, di antaranya ada PT Analis Forensik Digital, PT Inovasi Lentera Cipta Kreasi, PT Prestasi Gemilang Indonesia, PT Analis Keamanan Cyber, dan juga Lembaga Riset Almudaya. Berikut Bapak Ibu, ini adalah beberapa mitra yang bekerja sama dengan Phoenix Seven juga. Ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, ada juga dari Dinas Komunikasi dari Yogyakarta, kemudian ada juga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, dan juga ada pemerintah Kota Magelang. Nah, berikut Bapak Ibu, ada mahasiswa-mahasiswa dan juga perguruan tinggi yang pernah bekerja sama melalui kami. Ini ada 256 perguruan tinggi dan juga lebih dari 1.400 mahasiswa yang telah lulus dan juga telah bekerja sama dengan kami ya Bapak Ibu, mulai dari cyber security, data science, ada juga UI UX, dan beberapa program lainnya yang sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita ingin menambah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Skema kerjasama yaitu membantu peningkatan IKU untuk perguruan tinggi. Baik itu dengan cara pemagangan mahasiswa, baik itu dosen, berkegiatan di luar kampus juga. Untuk skema yang pertama itu di IKU nomor 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Lalu IKU 3, dosen dapat berkegiatan di luar kampus. IKU 6 dari prodi juga bisa bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Lalu IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipasi. Kok headsetku nggak mau nih, kenapa ya? Kemudian untuk IKU nomor 2, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kami memang sudah bergabung menjadi mitra flagship studi independen Kampus Merdeka. Untuk berikut ini adalah beberapa judul program yang pernah atau sedang dilaksanakan di program studi independen. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian, karena di kampus Merdeka itu lumayan sulit untuk menampung beberapa mahasiswa yang kurang lolos, jadi memang dari kami itu membuat program ini memang untuk mahasiswa yang belum lolos di program Kampus Merdeka, dikarenakan dari data ada 208.000 mahasiswa yang melamar dan ada 316 mitra magang, tetapi yang kesaring itu hanya sekitar 10% sampai 15%. Jadi sulitnya mencari tempat pemagangan untuk mahasiswa. Jadi alasan dari kami ini ingin membuka kesempatan bagi mahasiswa ini sebagai batu loncatan pertama untuk mereka bergabung di dunia usaha maupun dunia industri, di dunia pekerjaan.
Kemudian ini adalah beberapa benefit yang nantinya akan diperoleh mahasiswa yang melakukan pemagangan. Jadi penempatan magang yang pasti di perusahaan mitra. Jadi mahasiswa-mahasiswa nantinya yang melamar akan disalurkan yang mana mereka akan memilih divisinya. Kemudian mereka juga melaksanakan pemagangan ini secara remote atau WFH. Jadi dari Sulawesi atau Kalimantan yang jauh-jauh dari Jakarta dan Yogyakarta juga masih bisa bergabung Ibu Bapak. Kemudian dari mentor-mentor juga kita alokasikan khusus untuk kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan pemagangan. Kemudian dari kami juga mengharapkan dari mahasiswa juga mendapat konversi SKS magang. Jadi nantinya kita juga akan mengeluarkan LOA untuk mahasiswa yang uh, berhasil untuk magang di kami dan kami akan mengirimkan LOA tersebut ke perguruan tinggi. Kemudian dari mahasiswa juga akan mengakses LMS untuk pembelajaran. Ini seperti persis ya ketika mereka juga mengikuti kegiatan MSIP Kampus Merdeka. Kemudian dari kami juga memberi beberapa fasilitas untuk mahasiswa seperti ChatGPT, lalu Canva Premium, Zoom Premium, dan materi-materi kita upload nantinya di LMS selama kegiatan pemagangan, sehingga mempermudah para mahasiswa untuk mempercepat dari tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Dan nanti Zoom dari pengarahan dan penugasan akan langsung diberikan oleh mentor-mentor pembimbing. Kemudian di akhir nanti mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat magang, surat rekomendasi kerja dari perusahaan yang menaungi saat pemagangan. Kemudian yang benefit ke-8 yaitu ada sesi soft skill. Memang dari kami sering mengadakan dari pembicara-pembicara yang profesional Bapak Ibu seperti soft skill pembuatan CV, kemudian untuk membuat media presence, cara membuat LinkedIn dan lain-lainnya. Kemudian dari kita juga nanti memberikan mahasiswa cara membuat portofolio yang baik di CV, kemudian ada jaringan alumni yang kuat karena ketika mahasiswa sudah bergabung di kami, memang nanti ada grup, lalu grup itu biasanya ketika pemagangan sudah selesai, nanti mereka juga akan saling berkomunikasi. Apabila nanti juga ada lowongan pekerjaan dan lain-lain, nanti akan mereka saling sharing. Kemudian tools and software nanti juga akan diberikan kepada mahasiswa pemagangan. Kami berkomitmen ya Bapak Ibu tidak ada perlunya pengalaman dari mahasiswa dikarenakan kami memang tujuannya itu untuk memberikan mahasiswa pengalaman. Kami tahu juga dari Kampus Merdeka juga sudah sering mengadakan seleksi yang sangat ketat ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar banyak di perusahaan kami. Di pemagangan ini, mahasiswa juga akan mendapatkan beberapa manfaat ya Bapak Ibu seperti tadi mendapatkan fasilitas ChatGPT, lalu mendapatkan pembimbing yang full dan juga lain-lainnya. Kemudian Bapak Ibu, di pemagangan ini memang sedikit berbeda dengan pemagangan yang ada di Kampus Merdeka ya, karena di Kampus Merdeka itu pembiayaan juga diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa. Nah, perbedaannya ini karena kita untuk menjembatani mahasiswa yang tidak diterima di Kampus Merdeka, jadi kita itu memberikan mahasiswa untuk adanya biaya pendaftaran yaitu sebesar 100.000, kemudian ada investasi pengembangan diri untuk fasilitas yang digunakan. Kemudian ada IKU nomor 3 dari dosen dapat berkegiatan di luar kampus. Ini dosen dapat berperan sebagai DPP atau DPL untuk mendukung kompetensi mahasiswa. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mahasiswanya yang mendaftar di program magang ini banyak, nanti kami juga bisa merekrut Bapak Ibu untuk menjadi DPP. Nah, untuk DPP ini nanti bisa juga membimbing mahasiswa selama program magang, kemudian nanti bisa meningkatkan keterampilan dan memperkuat hubungan profesional. Ini masih di IKU nomor 3, Bapak dan Ibu.
Ini nanti dosen dapat membantu juga untuk mahasiswa nantinya konversi SKS dan juga untuk berkomunikasi dengan mitra perusahaan untuk meningkatkan kerjasama. Kemudian IKU nomor 6, Bapak Ibu sekalian, yaitu program studi dapat bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Ini ada 5 perusahaan, Bapak Ibu sekalian, memang menawarkan divisi-divisi yang berbeda, seperti ini ada dari Junior Data Science, ini dari PT Inovasi Lentera Cipta Kreasi, ada Cyber Security dari PT Analis Keamanan Cyber, ada juga dari Digital Forensik, PT Analis Forensik Digital, lalu Designer and Marketer dari PT Prestasi Gemilang Indonesia, ada TikTok Micro Influencer PT Prestasi Gemilang Indonesia, lalu ada Junior Stock Trader dari PT ILC juga. Berikut ini ada IKU nomor 7 yang juga bisa menjadi dasar kerjasama dari beberapa perusahaan yang berada di naungan kami dengan perguruan tinggi Bapak Ibu, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipasif. Jadi mahasiswa juga dan membimbing akan ada di mitra perusahaan yang berkoordinasi dengan dosen yang ada di kampus tersebut untuk melaksanakan diskusi secara aktif, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas bersama dan diberikan beberapa case untuk dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu, kami juga telah melaksanakan capacity building lokakarya untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi keamanan cyber di perguruan tinggi. Jadi memang capacity building ini dimaksud untuk membina perguruan tinggi, akademis dan mahasiswa untuk menjaga keamanan data dan terhindar dari ancaman terhadap keamanan cyber. Nah, dari kami juga telah bekerja sama dengan MIPA di Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin ini ada beberapa manfaat dari program. Barangkali nanti dari Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan kami untuk meluncurkan program-program yang serupa atau program-program lain yang barangkali untuk menarik ya disebarluaskan ke beberapa perguruan tinggi juga ke mahasiswa juga. Kemudian masih juga berada di capacity building, kami mengadakan lokal karya peningkatan kompetensi dan kurikulum kewirausahaan, serta menumbuhkan mahasiswa wirausaha. Kami membantu di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita membantu di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di Yogyakarta untuk membina kepenguatan kurikulum mahasiswa. Jadi kami berkolaborasi dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani ini untuk pengajuan Belmawa kurikulum hibah wirausaha. Dan kebetulan program kemarin yang dirancang dan itu sudah berhasil ya Bapak Ibu berhasil mendapatkan hibah. Kemudian ada juga program dari Phoenix yaitu pembuatan inkubator dan juga kurikulum kewirausahaan perguruan tinggi. Jadi Phoenix Seven ini juga bekerja sama dengan dua asosiasi yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Yogyakarta, kemudian juga bekerja sama dengan pengusaha kreatif di Universitas Ahmikom. Ini juga ada di Yogyakarta ya Bapak Ibu. Ini berhasil membuat kurikulum program Wirausaha Merdeka tahun 2024. Mungkin barangkali ada mahasiswa yang mengikuti program WMK ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga sering mengadakan sesi-sesi soft skill ya Bapak Ibu. Barangkali nanti dari mahasiswa juga bisa bergabung. Kami berharap bisa menyebarluaskan sesi-sesi ini. Karena biasanya sesi-sesi ini juga gratis, digratiskan untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Seperti bagaimana pembuatan CV ATS friendly, lalu kemudian untuk potensi Gen Z mengembangkan karir, ada grow and mindset, ada teamwork and high performing team, juga tips and trick PD ketemu dengan HRD, dan lain-lain. Ini biasanya program-program ini kami gratiskan ya Bapak Ibu. Barangkali nanti
kami juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi Bapak Ibu atau fakultas. Nanti kita bisa menyebarluaskan program-program ini yang bermanfaat untuk mahasiswa secara gratis. Nah, berikut Bapak Ibu, kami kemarin juga mengundang yang lagi viral, yaitu ada Danang Giri Sadewa. Ini kemarin di bulan September kami mengadakan acara yaitu cuan dari konten membangun personal branding di sosial media. Jadi kami mengundang pembicara ini yang sedang viral di kalangan perguruan tinggi untuk mengisi di sana ini secara gratis Bapak Ibu. Kemudian kami juga mengundang speaker influencer sesuai itu untuk menjadi micro influencer sukses behind a value content creator. Nah, ini nanti kita juga bisa mengajak adik-adik mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu untuk join mendapatkan materi-materi gratis, materi-materi soft skill yang ada dan sering dilakukan oleh kami. Mungkin itu Bapak Ibu, sekian. Terima kasih setelah menghadiri sesi Zoom ini. Mungkin barangkali ini kita baru pertama ketemu ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa banyak diskusi untuk skema-skema kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di naungan Phoenix. Apabila dari Bapak Ibu ada tinjak lanjut, nanti bisa berkontak melalui saya dan juga nanti dari kami akan memfollow up kembali dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu Dia, apakah ada yang Boleh ingin saya bertanya? bertanya, Pak, mohon maaf Pak, siapa dengan Pak siapa? Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dia Pamintara Hayu. Saya dari Universitas Terbuka yang sedang ditugaskan di Universitas Terbuka Yogyakarta. Nah, sekilas saya sudah menyimak Pak, untuk yang program magang ini. Pertanyaan kami biasanya magang kan nanti akan dikonversi ke mata kuliah dari program studi tersebut ya. Ya, betul. Pertama, pertanyaan saya ini untuk mahasiswa semester berapa ya? Itu satu. Yang kedua, nanti program magangnya itu offline atau online. Yang ketiga, kan disampaikan tadi programnya itu 3 bulan ya. Mulainya kapan sampai dengan kapan gitu pelaksanaannya. Kemudian apakah ada seleksinya? Kalau ada seleksinya seperti apa? Saya kira itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Ibu Dia atas pertanyaannya. Untuk mengenai semester dimulai dari kapan? Sebenarnya dari kami, Bapak Ibu, bisa dimulai dari semester 1, tetapi biasanya mahasiswa yang memulai program di kami itu dari mahasiswa semester 5 atau 6. Kemudian untuk pelaksanaannya, secara online bisa Bapak Ibu. Sebenarnya untuk mahasiswa yang mengikuti secara offline atau hybrid juga bisa, tetapi biasanya mahasiswa harus ke Jakarta atau Yogyakarta, Bapak Ibu. Jadi memang untuk fleksibelnya ini diikuti secara online. Kemudian untuk pelaksanaan, Bapak Ibu, dari kami pelaksanaannya 4 bulan, dari pertengahan bulan Februari dan juga sampai pertengahan Mei. Begitu Ibu Dia. Terima kasih, Mas. Ada seleksinya nggak? Oh, kalau di seleksi kita tidak ada Ibu, karena memang Oke. tujuan dari kita itu ingin memberikan mahasiswa pengalaman. Ini sebagai batu loncatan juga, pertama untuk mereka ke dunia usaha, dunia pekerjaan. Begitu Ibu. Baik.
tadi kan ada disampaikan ada biaya pendaftaran ya 100.000. Kemudian ada investasi pengembangan fasilitas tuh yang saya tidak sempat mencatat tadi itu ada biaya juga untuk investasi pengembangan fasilitas gitu ya, Mas. Iya, betul Ibu. Jadi untuk biaya pendaftarannya Itu sebesar berapa tadi ya? Kemudian untuk biaya pengembangan dirinya itu sebenarnya tergantung mahasiswa Ibu. Nanti mau mengambil beberapa paket. Untuk paketnya itu yang paling rendah dari kami itu sebesar 150.000. Nanti kita juga akan mengadakan sosialisasi Zoom bagi mahasiswa. Nanti kita juga akan menjelaskan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi mahasiswa nanti bisa memilih juga. Baik, terima Begitu. kasih. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih. Baik, kemudian ini dari yang sudah berangkat tangan, ada dari MBKM Politeknik Aceh. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Perkenalkan saya Pak Rizky dari Politeknik Aceh. Kebetulan saya sebagai kepala MBKM Politeknik Aceh. Nah, jadi dari sini memang kita lagi bersiap untuk MBKM mandiri. Dan Alhamdulillah program ini diluncurkan dari Phoenix Seven untuk MBKM mandiri. Yang saya pertanyakan, memang di kampus kita, di kampus kami itu, anak-anak mahasiswa magang itu di semester 5 dan harus 6 bulan satu semester. Sedangkan tadi Mas bilang di sana tadi ada 3 bulan. Nah, kalau di kami, kalau ketika mahasiswa itu 3 bulan, dia harus cari tempat magang lagi 3 bulan. Jadi, apakah di Phoenix Seven itu bisa 6 bulan? Karena kalau mereka diakui cuma 3 bulan, mereka harus cari tempat magang lagi. Dan itu mungkin meribatkan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa mungkin jadi berpikir untuk tidak mengikuti program ini. Nah, yang kedua, kebetulan itu tadi saya dengar ada biaya pendaftaran dan pengembangan. Nah, selain itu apa benefit yang mahasiswa dapatkan? Apakah setelah udah magang di sana? Ada karena kami jauh ya Mas dari Politeknik dari Aceh ya. Mungkin kalau saya tawarkan program kebetulan di prodi kita ada prodi IT dan alhamdulillah kita setiap program flagship kementerian kita lolos kemarin kata ada di Google, ada di PT-PT yang lain itu memang mereka lolos. Nah, kadang mahasiswa ini kan di flagship itu kebetulan dari ada pembiayaan dari kementerian ya. Mereka tuh mungkin ada selain ada nama ilmu dapat juga benefit dari kementerian. Nah, yang saya tanyakan di Phoenix Seven ini adakah benefit apa yang mereka dapatkan? Karena mereka ini kalau berangkat dari Aceh ke Jogja mungkin atau Jakarta kan butuh biaya ya. Nah, tadi Mas bilang harus ada yang online juga dan ada juga yang offline atau hybrid ya. Nah, itu apakah benefit yang mereka dapat? Jadi biar saya tawarkan nih ke bawah ke adik-adik mahasiswa kalau kalian mengikuti ini loh benefit yang kalian dapatkan. Karena apa Mas? Kalau di Politeknik Aceh memang kita itu udah menjalankan MBKM mandiri, magang mandiri itu udah dari dulu dari kampus ini pertama kali berdiri memang udah mereka di semester 5 mengikuti magang selama 6 bulan di semester 5 itu udah sebelum ada MBKM flagship dari kementerian MSIB itu memang program magang di kita itu memang udah ada dari dulu 6 bulan karena kita politeknik ya kita mengeluarkan 70% praktikum 60% teori jadi memang udah ada. Nah, tetapi memang adik-adik ini kalau karena jauh kalau dari kementerian kan mereka dapat nih ada yang dapat biaya, biaya hidup gitu kan. Nah, kalau di Phoenix Seven ini apa sih mereka dapatkan? Karena harus saya tawarkan juga ini karena jauh gitu kan. Apakah ada pembiaya penanggungan tempat tinggal? Karena memang biasanya kalau adik-adik ini magang, adik-adik mahasiswa itu magang di Jakarta, ada juga yang ditanggung, dikasih honor dan kasih juga tempat tinggal. Nah, apakah di sini ada juga? Jadi saya bisa pertimbangkan ke adik-adik mahasiswa yang ingin magang di Phoenix Seven. Mungkin itu aja Mas. Yang pertama tadi bagaimana konversi yang bisa 6 bulan kah? Yang kedua apa benefit yang didapatkan mahasiswa selain memang mengikuti magang di Phoenix Seven ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizky ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk pelaksanaannya ini sebenarnya dari kami selama 4 bulan Bapak.
itu dari pertengahan Februari sampai pertengahan Mei. Apabila itu diakui selama 6 bulan, itu nanti antara kerjasama dengan mentor dan juga perguruan tinggi. Jadi itu nanti akan coba saya komunikasikan lagi dengan tim. Kemudian benefit mahasiswa dari mahasiswa ketika sudah mengikuti program magang mandiri dari kami, itu ada beberapa fasilitas yang digunakan selama kegiatan magang. Itu ada seperti ChatGPT Pro, lalu Zoom Premium, ada Canva Pro, dan juga LMS. Itu biasanya semua materi. Lalu untuk record Zoom, ketika mereka misal izin magang, nanti bisa juga untuk menonton record Zoom itu. Jadi mereka juga tidak akan ketinggalan materi-materi. Kemudian apabila mereka sudah selesai kegiatan magang, nanti dari mereka akan mendapatkan sertifikat magang, lalu juga akan mendapatkan surat rekomendasi kerja. Untuk mengenai konversi SKS, sebenarnya ini kembali lagi ke pihak Kaprodi, karena biasanya itu dari Kaprodi untuk SKS harus memilah-milah lagi. Kemudian jika mahasiswa itu yang datang offline maupun online itu sebenarnya dari benefitnya sama Bapak. Jadi apabila dari Aceh memang untuk ke Jakarta dan Jogja kan memang jauh ya Bapak. Jadi butuh tempat tinggal seperti kos, itu dari kami memang tidak menyediakan mahasiswa. Jadi memang kalau mahasiswa di luar Jakarta ataupun di luar Jogja, lebih baik memang secara online saja, dikarenakan lebih fleksibel, Bapak. Baik, terima kasih Mas. Oh iya, terima kasih Bapak Rizky. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Di kolom chat juga sudah ada presensi ya Bapak Ibu ya. Itu juga dari kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi presensi berikut ini. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin dari Bapak Ibu sudah cukup ya. Oh iya, Ibu Dia, nanti untuk PPT akan kami kirim Ibu. Nanti kami akan follow up kembali. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Terima kasih kembali Ibu Dia. Baik, mungkin apabila sudah cukup, dari saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom Audiensi kerjasama hari ini. Kami harap dari kami juga bisa bekerja sama lebih lanjut dengan Bapak Ibu dari pihak perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Begitu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Mas. Terima kasih izin live ya. Ya, Ibu, terima kasih.